Ini berani-beraninya nih anak muda ini. Sebenarnya kalau boleh jujur ya Sat ya, awal terjun ke politik itu paksaan. Itu seperti seolah-olah kita masuk ke ruangan kotak. Nah di dalamnya itu anak-anak SMA, anak kuliah itu udah nggak pakai otak lagi Sat, buat mikir Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Muhammad Taufik Zulkifli atau MTZ dalam podcast Advokasi lewat podcast. Jadi kita namakan sebagai Adpodcasti. Bersama saya ada saingan ini sebenarnya ya di pemilu kemarin ya, pemilihan anggota legislatif di Jakarta. Ini berani-beraninya nih anak muda ini maju menjadi calon anggota legislatif untuk DPRD. Kita perkenalkan, silakan memperkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz MTZ atas undangannya di podcastnya nih, luar biasa nih. Anak muda banget nih. Anak muda ya, ini pakaiannya menyesuaikan. Ini pakaiannya lebih muda daripada saya nih. Usia mah mirip ya tapi. Usia mirip, beda-beda tipis. Ya saya Muhammad Al-Fatih. Kebetulan kemarin ngelek di Dapil 6 DKI. Yaitu 4 kecamatan, Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, dan Makassar. Oke. Dan alhamdulillahnya atau innalillahnya terpilih menjadi anggota dewan, tapi belum resmi, belum dilantik nih sekarang. Belum dilantik ya? Iya. Emang masih ada kemungkinan untuk tidak dilantik? Segala kemungkinan pasti ada. Dan kemarin suara saya itu 12.000. 12.000 itu ya termasuk tinggi ya. Jadi kan di beda daerah atau beda DPRD itu nanti beda beda dinamikanya. Tapi 12.000 untuk dapil di Jakarta itu bisa masuk. Jadi ini anak muda yang kemarin ikut di ajang pemilu ya, mewakili generasi, berarti generasi Z atau? Jadi peralihan milenial akhir lah, mau ke Z sebenarnya. Masih milenial akhir tapi Z ya. Tinggal di mana, udah kawin atau belum, menikah maksudnya, terus kemudian berapa anaknya? Iya, kalau saya saat ini tinggal di KTP-nya Duren Sawit. Tapi saat kemarin masa kampanye, karena kebetulan rumah orang tua itu ada di Makassar, jadi kita menetap di sana, biar lebih optimal. Anak satu. Nikah umur berapa? Nikah usia 25, Sat. 25, sekarang usia sekarang lahir 30. Kan 30, 94. Selama ini kerja di mana? Jujur nih Sat ya, nggak apa ya, sebut perusahaan ya. Jadi saat ini saya bekerja di PT HNI, namanya HNI HPAI. Singkat apa sih HNI? Halal Network Internasional. Oke, berarti produk halal ya? Iya, jadi awalnya itu saya di bagian akuntansi, namun ke depan itu HNI punya proyek biar bagaimana bisnis HNI bisa digeluti oleh anak muda. Nah, saya ditugaskan di situ, Sat. Jadi kita bikin konten, bikin bagaimana biar anak muda tuh ingin berbisnis juga di HNI. Bisnis di Halal Network. Akhirnya saya usulkan buat kita membuat dunia anak muda dulu. Anak muda itu nggak mau namanya direct selling. Saya usulkan buat bikin kafe. Kebetulan HNI kan jual kopi tuh. Masa nggak ada kafenya? Saya bikin kafe. Dan sekarang udah berjalan, udah gitu kita bikin wahana-wahana anak muda juga. Kayak sejak tahun berapa itu? Imersif. Kebetulan setahun belakangan lah. Oke. Ya, tapi kafenya udah berjalan dan sambil berjalan juga bikin imersif. Jadi dunia imersif itu seperti seolah-olah kita masuk ke ruangan kotak. Nah di dalamnya itu berbagai sisi disorot sama infokus. Jadi atas, bawah, kanan, kiri. Nah semua itu terintegrasi tuh gambarnya. Jadi misalkan kita lagi masuk. Generasi tua aja ngerti. Terus gimana? Ntar kalau udah jadi boleh main-main tuh. Nah kita masuk, nanti animasinya seolah-olah kita lagi di pesawat ruang angkasa misalnya. Nah nanti ada soundnya, ada animasinya tuh simultan tuh. Nah itu lagi masih project, insya Allah tahun depan. Kafe yang udah ada imersif. Kafe udah ada imersif belum. HNI itu ya? HNI harus bayar ke sini ya podcastnya. Lalu lagi berjalannya project, saya justru ditugaskan menjadi caleg.
Bingung juga nih. Nah, yang nugasin siapa yang nugasin? Oh, yang nugasin? Iya. Iya, orang tua. Orang Iya, kebetulan orang tua sebagai simpatisan PKS lah dari dulu tuh. Karena beliau sangat suka dengan PKS. Karena termasuk partai yang paling konsisten, yang paling bersih gitu, yang di antara yang bersih dan PKS yang paling bersih lah bisa dibilang gitu. Oh, anak muda juga persepsinya dengan PKS sudah seperti itu ya? Iya. Anak muda biasanya suka yang hura-hura, yang lebih ke saya bebas sih. Gitu. Oh, kebetulan gitu. saya dari keluarga yang memang melek politik ya. Tapi ketika kampanye saya menanyakan kepada generasi-generasi muda, justru mereka ini tidak tahu PKS itu apa gitu kan, masih banyak yang seperti itu. Nah, saya telisik nih, ternyata PKS sama perusahaan yang saya kerja itu sama, tidak ada regenerasi. Saya bisa bilang seperti itu. Itu masalah di PKS. Tadi kalau yang di perusahaan regenerasinya dengan membuat produk yang memang disukai anak muda gitu ya? Betul, Ustaz. Terus kalau di partai ini PKS, jadi maju untuk menjadi calon anggota legislatif gitu ya. Betul, Ustaz. Tapi pengetahuannya tentang dunia legislatif udah teruji belum nih? Oh, aduh, belum, Ustaz. Sekarang saya masih jadi karyawan saya. Kita uji ya, boleh nggak kita uji nih? Boleh, Ustaz, boleh, Ustaz. Oh ya, jadi beliau ini memang calon anggota legislatif yang termasuk muda dari PKS, dan kita ada 4 ya untuk Jakarta tuh 4 muda dari 18 yang terpilih, dan tentu saja kita harus uji nih apakah masuk DPRD itu sekedar memang tadi mau tren ada bapaknya yang nyuruh atau seperti apa ya? Nggak apa-apa sih bapak nyuruh. Iya. Presiden juga nyuruh anaknya untuk sesuatu kan? Iya, betul. Satu, berapa sih luas Jakarta? Luas Jakarta kurang lebih 5.000-an 5.000 kilometer persegi. Kalau secara keseluruhan, Ustaz. Daratannya? Daratannya ada 522 kalau nggak salah kilometer persegi. Iya, nanti bisa lihat itu ya. Coba koreksi kalau saya salah. Iya, 600 ya, 661 ya. Dengan lautan memang 6.000 tuh juga. Nah, itu nanti yang mau ini kan tuh, yang mau di advokasi, yang mau dibela oleh seorang Muhammad Al-Fatih, ya, bagaimana membela kepentingan rakyat Jakarta kan legislatif nih. Ya. Berapa kota madya di Jakarta? Jakarta itu memiliki 5 kota madya. Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Barat, dan Utara, lalu 1 kabupaten di Kepulauan Seribu. Ya. Kenapa mau masuk DPRD? Ya, kenapa nggak misalnya meniti karir jadi PNS? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, Sat, ya, awal terjun ke politik itu paksaan. Jadi pada tahun 2019 itu saya diamanahkan buat jadi caleg juga di Dapil 2019. Oh, ya, di Dapil 5 nomor 8. Dan itu saya sebenarnya nggak mau gitu. Nggak mau masuk ke politik dulu di umur segitu. Ya, kita cuma pasang baliho doang tuh dapat suara 6.000 tuh, Zat. Oh, betul. Baliho banyak kali. Iya, baliho banyak. Kalau balihonya ribuan, iya. Iya. Dan itu nggak ada kegiatan sama sekali. Lalu pada saat di 2024 pas disuruh juga sebenarnya setengah-setengah, Sat. Jadi ketika H-4 bulan pencoblosan itu saya baru mengumpulkan niat tuh. Saya ketemu sama teman-teman anak muda, kayak oh iya ya, ternyata korban daripada kemajuan teknologi dan perkembangan zaman itu ya paling kena dampak adalah anak muda. Misalkan dari segi lapangan pekerjaan, dari segi teknologi. Udah gitu saat ini, maksudnya ketika Jakarta tenaga kerja atau lowongan kerja kurang, anak muda yang kena dampak. Mau nggak mau kedepannya pasti anak muda yang akan menghandle semuanya gitu. Nah, di sini terdapat namanya gap generation. Jadi hubungan antar orang tua dan anak muda itu terlalu jauh. Jadi orang tua ini nggak bisa paham apa yang ada di kepala anak muda. Iya, bagaimana keseruan main game online. Nah, itu orang tua tidak bisa mewakili. Menyinggung saya nih. Ustaz masih muda, Ustaz. Mungkin yang di luar sana lah ya. Di situ saya mikir, oh iya, yang mengerti anak muda ya anak muda itu sendiri gitu kan. Apalagi sekarang Gen Z itu aneh-aneh, Ustaz. Jadi ya banyak yang misalkan Instagramnya nggak ada postingan, followersnya puluhan ribu gitu kan. Itu gimana caranya dan apa menariknya gitu. Dan itu hanya
Gen Z yang mengerti. Kalau kita yang udah paham, yang udah tua-tua mungkin nggak paham. Motivasinya adalah ingin mewakili aspirasi daripada anak-anak muda. Jadi anak muda nanti di parlemen. Legislatif bedanya dengan eksekutif apa? Jadi kalau tugas yang saya tahu dulu, tugasnya apa nih kalau jadi anggota dewan? Tugasnya legislatif itu yang utama itu kan ada 3. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sedangkan kalau eksekutif itu lebih langsung pengambil kebijakan dan pengeksekusi gitu. Mungkin itu sih. Fungsi legislatif itu maksudnya seperti apa? Kalau di Jakarta? Legislatif Ustaz. Bagaimana bisa menyuarakan ya Ustaz? Fungsi utama dari seorang anggota legislatif atau anggota dewan itu utamanya sebenarnya legislasi itu. Legislasi itu kan peraturan. Pembuatan perda dan sebagainya. Jadi pembuatan peraturan. Peraturan daerah kalau di DPRD peraturan daerah. Kalau di DPR pusat itu ya peraturan pemerintah, undang-undang ya, undang-undang. Kemudian tadi yang kedua anggaran, itu maksudnya anggaran seperti apa? Anggaran kita menentukan anggaran, kebetulan DKI kan memiliki anggaran setiap tahunnya tuh kalau saya nggak salah 82 triliun ya. Iya, sekitar 80 triliun. Nah, itu dalam pengolahannya kan butuh pengawasan dan butuh. Oke, ini sambil biar saya belajar juga. Jadi mentor deh ya. Jadi memang setiap tahun itu kita harus membuat perencanaan untuk pembangunan ya. Jadi perencanaan pembangunan Jakarta. Maka eksekutif pemerintah daerah tuh mengajukan rancangan bahwa saya tahun depan akan menghabiskan sekian miliar untuk pendidikan, untuk kesehatan dan lain-lain. Dan akan masuk dari mana? Dari pajak. Jadi anggaran pendapatan dari mana? Dari pajak. Terus belanjanya apa saja? Daerah, APBD. Nah itu diberikan kepada DPRD untuk dilihat. Jadi DPRD punya fungsi anggaran untuk melihat apakah ini bisa disetujui. Kalau sudah disetujui, maka fungsi yang ketiga adalah mengawasi. Mengawasi apakah itu nanti anggarannya dipakai dengan benar ya. Nanti teman diskusi di sana. Iya nih, saya juga baru jadi belajar nih di sini. Ada berapa komisi di DPRD? DPRD Jakarta ya? Setahu saya ada 5. A, B, C, D, E ya Ustaz. A, B, C, D, E. A itu pemerintahan, B itu perekonomian, C itu apa tadi? Keuangan ya Ustaz. D itu pembangunan, dan E itu kesejahteraan masyarakat. Iya, jadi A itu pemerintahan, jadi berkaitan dengan wali kota atau kemudian pemerintahan daerah, birokrasi ya. Kemudian B itu mengenai perekonomian, jadi bagaimana misalnya dinas-dinas UMKM, kemudian dinas tenaga kerja, kemudian ini kebetulan saya di Komisi B. Komisi B. Komisi B. Kemudian yang menarik itu BUMD, kita punya BUMD, Badan Usaha milik daerah ya. Tahu nggak Fatih apa aja BUMD Jakarta? Saya yang baru tahu cuma Jakpro doang. Jakpro ya. Singkatan apa sih Jakpro? Jakpro kurang tahu Ustaz. Jakarta Propertindo. Properti kan ya. Properti ya. Salah satunya bangun JIS ya. Jakarta Interest Stadium, kemudian di sini ada Velodrome. Kemudian ada tim waktu itu juga ya. Kemudian masuk di Jakpro itu juga LRT sebenarnya. LRT yang Jakarta ya. LRT Jakarta doang. Yang dari Pegangsaan dari namanya Pegangsaan tapi itu ke Kelapa Gading ya, Kelapa Gading ke Rawamangun. Yang sekarang lagi berjalan lagi macet gitu ya. Itu BUMD ya. BUMD. Terus kemudian PAM itu BUMD. Pasar Jaya ya. Terus kemudian ada juga Transjakarta gitu. Kemudian ada banyak ya. Banyak Ancol. Ada 22 sih, ada 22 ya. Nanti dengan seiringnya waktu ketika udah nyebur langsung nih emang kalau diceritain gini kan nggak terlalu kebayang. Nanti kebayang. Jadi B itu perekonomian, C itu keuangan ya tentang pajak, pendapatan daerah seperti apa. Kemudian D itu tentang infrastruktur, membangun bangun jembatan atau kemudian jalan, kemudian rumah dan rumah sakit dan lain-lain. E untuk sosialnya, jadi kesehatan, pendidikan, rumah sakitnya, pengelolaannya di E.
Hafal ya jadi ya? Jadi saya yang cocok di mana, Ustaz? Nah, di mana yang cocok? Mau ngurusin pemerintahan, ketemu dengan para birokrat, atau mau ekonomi? Kalau saya kan latar belakangnya SAK, akuntansi. Akuntansi, oke. Mungkin keuangan atau keuangan ya? Atau ke ekonomi juga bisa sih. Ekonomi. Kuliah mana belum diceritain? Oh iya, kuliah saya terakhir ambil profesi akuntansi di Trisakti. Ada keinginan melanjutkan atau apa? Oh pasti. Ya, Insya Allah S2 ya. lanjut S2. Bisa sih sambil ini, sambil ngedewan bisa. Ada banyak teman-teman. Kira-kira jurusan apa yang paling dibutuhkan di anggota dewan? Hukum atau apa aja? Apa aja ya, bisa di sana karena kan emang ngurusin kota ya, ngurusin masyarakat dengan segala ininya. Ya. Yang lebih berguna ya, maksudnya jurusannya harus sesuai sih. Yang sesuai atau ya ini juga sesuai dengan passion juga ya, saya kemana ya. Siap. Oke, ini jadi udah siap nih, udah siap ya jadi anggota dewan ya. Udah ada jasnya, udah dibeli, udah dijahit. Lagi dijahit. Tinggal tunggu. Nanti enak nih, udah punya istri, jadi nanti ketika dilantik membawa istri dan anak gitu ya. Oh siap. Dan orang tua dibawa. Bawa, Ustaz. Bawa ya. Wajib. Ini namanya kan Advokasi ya, vokasi melalui podcast. Jadi biasanya yang datang ke sini ya di akhir akan saya tanya tentang gak ada masalah gak di Jakarta yang mau perlu diadvokasi. Jadi ada masalah yang kemudian dia punya ide, misalnya kemarin tentang masalah transportasi, ada ide begini-begini dan masalah Karang Taruna dan seterusnya. Yeah. Nah, tapi karena ini saya bicaranya dengan anggota dewan juga, ya anggota dewan terpilih ya, tapi belum terlantik, terpilih. Masalahnya akan saya kasih ke Fatih supaya kira-kira kalau Fatih gimana ya? Yeah. Siap nggak? Siap. Siap ya, kan ini ya. Pertama, masyarakat kemarin di Jakarta terkena masalah, ada dua tuh, ada pinjol, pinjaman online, yang kemudian bahkan ada yang bunuh diri segala macam. Kemudian ternyata itu biasanya pinjol untuk masyarakat menengah ke bawah, ya, yang kena. Nah kemudian ternyata berikutnya ada yang masih online juga, yaitu judol ya, judi online. Ya. Nah menurut seorang Fatih, anggota dewan muda, seperti apa, bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut? Pertama kita melakukan pencegahan dulu, Ustaz. Kita melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa judi online dan pinjaman online ini banyak efek negatifnya gitu. Itu pencegahannya. Kalau dari sisi pemerintahannya, tentu kita harus membuat satu pengaduan baik online maupun offline jika ada yang memang terlilit atau sudah tercebur ke dalam masalah tersebut. Sebenarnya dari pusat tuh udah melakukan hal tersebut ya. Mungkin banyak yang belum tahu. Betul, saya ada teman di OJK itu, beliau juga membawahi bidang tersebut. Jadi setiap hari beliau menerima keluhan dan aduan, tapi juga nggak mengerti bagaimana cara mengatasinya. Akhirnya mereka hanya menerima keluhan, tapi belum tahu bagaimana cara mengatasi solusinya. Karena kan ini kan permasalahan dari dunia digital, teknologi ya, yang kita tuh nggak bisa menghentikan secara langsung gitu. Karena kayak kita menghentikan internet kan nggak bisa, Ustaz. Dan ke depan ini akan semakin canggih lagi. Kalau seperti di Cina gitu, bisa nggak? Dia kan hanya bisa aplikasi Cina tuh. YouTube aja nggak bisa. Iya. Ya. Kalau itu diterapkan di Indonesia, bisa nggak? Setuju nggak gitu, anak muda? Saya sendiri sih setuju, Ustaz. Cuma tinggal bagaimana kesiapan daripada sistem yang dibuat. Kalau memang bisa sama sejajar kualitasnya dengan sistem yang ada di luar, sudah bisa mengakomodir lah apa-apa yang ada di dalam negeri. Kalau perlu, saya sempat berpikiran Indonesia itu harus embargo. Embargo apa? Embargo ekonomi sekalian, Ustaz. Jadi karena kita itu negara yang kaya, Ustaz. Jadi embargo dari luar gitu. Jadi embargo tertutup, Indonesia tertutup. Seperti Korea. Iya, mungkin itu ekstrimnya sih, pikiran saya ekstrim. Karena kita negara yang kaya, kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tapi kenapa yang menikmati itu justru bukan kita sendiri gitu. Kita kalau dari awal, dari kecil, mungkin itu pikiran liar saya, Ustaz. Nah, mungkin bisa juga seperti itu. Jadi
zaman ini memang tidak bisa dibendung lagi. Kayak misalkan kemajuan AI ini, Zat. Kalau saya kan dari anak muda ya, mendengar bagaimana keluhan anak muda. Itu anak-anak SMA, anak kuliah itu udah nggak pakai otak lagi, Zat, buat mikir, Zat. Karena sekarang ini udah AI, ada namanya ChatGPT generasi 4 itu. Beliau tinggal foto soalnya, dia bisa jawab, Zat. Mau matematika, kimia, fisika. Berarti itu dampak buruk ya? Luar biasa, Zat. Kedepannya itu bahkan banyak profesi yang nantinya akan hilang. Yang kemarin hilang kan penerjemah sudah tidak dipakai karena makalah tinggal di foto, tolong translate itu bisa. Bahkan ibu-ibu tuh udah pada foto kulkasnya, tolong saya bisa bikin masakan Indonesia apa di kulkas saya itu bisa, Zat. Jadi luar biasa ya. Iya, sekarang ini saya ada nih aplikasinya. Jadi kedepannya ini akan banyak kepraktisan, instan, dan justru menggerus mental daripada anak-anak kita di bawah gitu. Karena mereka kan berpikir instan ya. Jadi artinya tadi gimana? Cara penanggulangannya? Pinjol sama saya belum kepikiran. Judo. Oke, ntar kita pikirkan ya. Yang kedua ya, tentang internet ya. Kemarin pusat data nasional kita jebol lah, diretas sama hacker. Menurut Fatih gimana caranya? Jadi sepengetahuan saya juga, kalau namanya sistem itu harus ada pelindungnya, harus ada keamanannya. Sedangkan kemarin, gitu ya? Iya backupnya kemarin itu sistemnya yang kurang. Bahkan katanya pasportnya itu admin pagar 1, 2, 3, 4 itu. Padahal paspor itu harus variasi yang bahkan gede kecil atau huruf besar kecil dan sebagainya ya. Nah itu kelalaian daripada birokrasi kita sih juga. Jadi, untuk selanjutnya jadi harusnya seperti apa? Harus diedukasi dan diadakan pelatihan-pelatihan jika memang mau membuat sesuatu untuk para ASN-ASN dan kementerian pemerintahan. Jika memang mau membuat suatu sistem ya harus bikin dulu pagernya gitu. Soalnya kalau saya lihat ini adalah negara ya, artinya ini data nasional. Kemudian tadi dikatakan ditangani oleh ASN, terus ASN dilatih. Saya kira harus ada orang-orang yang lebih expert dari itu ya. Ya anak-anak muda sepertinya ya, anak-anak muda tuh yang mau berjuang, mau membaktikan dirinya untuk bisa membantu pemerintah. Betul. Ya. Padahal kalau saya kemarin baca itu Indonesia itu termasuk 10 besar negara dengan hacker terhebat gitu. 10 besar ya. Iya. Sebenarnya sebagai penyelenggara negara tuh bisa mencari lah kandidat-kandidat tersebut dan kita bisa berdayakan gitu. Terakhir pertanyaannya tadi tentang apa? Tentang masalah sosial, tentang masalah internet. Sekarang masalah sosial yang sifatnya lebih ke dunia, yaitu Palestina. Gitu. Nah, kalau Fatih gimana pandangannya? Jadi kalau saat ini di posisi saya kan belum dilantik nih, Zat. Sebagai warga biasa, ya saya mengupayakan apa yang saya bisa dulu, Zat. Jadi kalau misalkan kita nggak punya uang untuk menyumbang, kita punya akun Instagram buat memposting gitu. Kita serukan boykot produk-produk Israel, karena pada faktanya ternyata Israel sebegitu sengsaranya ketika produknya diboykot. Nantinya ketika saya menjabat, punya wewenang lebih, ya kita programkan kayak bantuan sosial. Ya, ini menjadi keprihatinan kita semua ya tentang masalah Palestina, yang mana memang tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk peduli pada Palestina, cukuplah menjadi seorang manusia, seorang manusia, itu insya Allah sudah bisa kita memahami bagaimana penderitaan dan perjuangan dari bangsa Palestina. Ya. Kalau IG-nya segala macam ada ya? Ada, Zat. Namanya Sohib Al-Fatih. Sohib Al-Fatih, ya. IG aja, ada yang lain? Instagram aja sih. Artinya nanti ketika sudah menjadi anggota dewan, banyak tuh yang masuk. Buat DM ke Instagram tersebut. Kalau WA kayak jangan di sini, Zat. WA jangan di sini ya. Bukan terbanyak yang masuk. Biasa itu banyak yang masuk. Jadi insya Allah segitu aja. Ini adalah anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Komisinya belum tahu apa, nanti kita akan berembuk apakah yang paling cocok untuk Fatih geluti di DPRD. Semoga bisa
tadi cita-citanya adalah bagaimana menyuarakan anak muda, yang mana kalau yang tua sekarang tua-tua nih, termasuk saya ini udah tua ya. Jadi mungkin yang terakhir lah ya, periode saya di DPRD, berikutnya mesti diganti oleh yang muda-muda sehingga bisa nyambung dengan masalah yang ada di Indonesia. Demikian saja dulu, terima kasih banyak Bang Fatih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.